Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Bilang sama sebelah saudara, tidak ada yang seperti Yesus. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kita sudah diberkati lewat kesaksian tadi. Saya dorong saudara, apalagi yang suka menyanyi-menyanyi, saudara-saudara, hidup ini ya kan, mesti dengar lagu-lagu rohani yang mantap-mantap kayak begitu. Daripada saudara cuma menyanyi, aku tanpamu butiran debu, ya kan. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ya bagaimana, hancur dong. Udah jatuh nggak bisa bangkit lagi. Teguling-teguling kita di situ ya kan. Tapi lagu-lagu tadi itu memberkati ya kan. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya pikir perlu ya kan. Lagu-lagu seperti itu memberkati. Jadi saya dorong setiap saudara sekalian ya kan. Untuk diberkati di dalam acara tersebut. Undangan ada di luar, saya percaya 25.000 tidak merugikan saudara. Tapi 25.000 akan membawa saudara pada sukacita yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan ya. Terima kasih buat dukungan doa saudara sekalian. Acara kita yang ada di mana itu? Di Palangkaraya dan Kuala Kurun kemarin berjalan dengan luar biasa. Kuala Kurun itu 160 km dari Palangkaraya saudara-saudara. 3 jam. 3,5 jam perjalanan. Kabupatennya namanya Gunung Mas. Dan luar biasa Tuhan bekerja di sana saudara-saudara. Dari Palangkaraya sampai Kuala Kurun banyak jiwa-jiwa diberkati. Banyak jiwa-jiwa mengalami lawatan Tuhan. Dan saya percaya betul, saya tidak pernah percaya ada pendeta yang hebat. Yang saya cuma percaya doa orang benar besar kuasanya saudara-saudara. Amin. Orang buta melihat, orang tuli mendengar. Dan ada seorang wanita yang ada tumor di payudaranya. Saat malam itu juga hilang sama sekali saudara-saudara karena kuasa Tuhan. Waduh, saya kagum melihat kuasa Tuhan bekerja dahsyat selama 2 malam tersebut, saudara-saudara. Dan bantu doa, hari Selasa ini saya mesti ada di Pekanbaru, lalu hari Rabunya saya harus ada di Bengkalis, saudara-saudara. Bengkalis di mana lagi tuh nggak tahu, saya juga lihat di peta susah ketemunya. Di Kabupaten Duri, saudara-saudara. Jadi saya mesti KKR 2 hari berturut-turut di tempat-tempat tersebut, bantu doa. Siangnya ada seminar, malamnya ada KKR. Bantu doa supaya hal-hal baik boleh Tuhan nyatakan. Karena saya percaya betul doa orang benar besar kuasanya. Amin. Puji Tuhan ya. Tanggal 17 sampai 26 saya akan ada di Tanah Perjanjian, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang rindu untuk berangkat ke Tanah Perjanjian bisa mendaftar segera. Tempatnya sangat terbatas. Seingat saya tadi pagi saya dikasih kabar tinggal 15 kursi lagi yang mau mendaftar. Jadi kalau sudah mau mendaftar, daftar segera karena minggu depan, minggu pertama bulan Februari, pendaftarannya ditutup, saudara-saudara. Saya berdoa minimal setiap jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan minimal seumur hidupnya 1 kali injak Tanah Perjanjian, saudara-saudara, ya kan? Kalau sampai 2 kali itu bonus, tapi 1 kali minimal, saudara-saudara. Sebelum kita lihat Yerusalem baru, Yerusalem lama kita injak-injak dulu, saudara ya. Puji Tuhan, haleluya. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala, tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Right. Buka Alkitab kita sama-sama. Kita masih ada dalam pembahasan kita tentang an extraordinary prayer atau doa yang luar biasa. Dan hari ini secara khusus saya sedang membahas tentang the prayer of Elijah atau doa Elia. Doa Elia saya pelajari doa yang sederhana. Sama-sama bilang sama saya sederhana. My God is not a ribet God. Amin. Dalam hidup saya percaya Allah saya tidak ribet. Pokoknya jalan Tuhan pasti simpel. Kalau ribet pasti bukan dari Tuhan. Sesimpel itu. Amin. Saya pelajari doa di luar kekristenan itu ribet. Mesti ada yang dibakar. Mesti ada yang di depannya disembah. Doa Kristen sederhana. Tutup mata. Beriman, percaya. Dan kau akan dapat.
Saking simpelnya banyak orang gak percaya. Masa iya sih pendeta, cancer bisa sembuh cuma dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Masa bisa sembuh sih? Masa tumor bisa hilang sih cuma dalam nama Yesus, dalam nama Yesus tumor hilang. Hilang. Masa sih? Kalau kita doa dompet hilang sering pendeta. Kadang-kadang di gereja begitu kita doa. Tuhan kenapa bebanku kau angkat, handphone-handphoneku kau angkat. Rupanya di gereja copet juga ada. Tolong yang copet angkat tangan. Di gereja kadang-kadang ada copet sama ada mata-mata. Ada mata-mata tahu dari gereja lain, dari apa. Di sini ada nggak yang mata-mata dari gereja lain? Tolong angkat tangan. Oh nggak ada. Kalau saya ngomong gitu sudah ketawa aja. Sebab kalau yang ketawa kan ketahuan, bukan. Yang lain ketawa dia gini. Malah jadi ketahuan dia mata-mata dari mana tahu. Iya kan? Santai aja saudara-saudara, ya kan? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, doa Kristen itu sederhana. Repotnya saking sederhananya sampai kita nggak percaya. Masa iya sih pendeta cuma haleluya? Kayaknya nggak mungkin deh pendeta. Alkitab bicara Petrus panik. Karena perahunya hampir tenggelam. Yesus bangun naikkan doa sederhana, cuma 2 kata. Diam, tenanglah, selesai persoalan. Amin. Iya kan? Alkitab bicara Lazarus mati loh. Lazarus bukan bengek, bukan alergi, bukan mencret-mencret, dia mati. Inna ilahi wa inna ilahi roji'un, almarhum. Yesus berdiri depan kubur Lazarus cuma bilang gini, Lazarus keluar. 2 kata. Untung dia bilang Lazarus keluar. Coba dia bilang keluar, semua keluar. Sudah bisa bayangin gak semua pocong keluar gitu. Aduh. Prayer is not about your word, prayer is about your heart and about your faith. Coba. Pendeta udah semangat begitu, saya pikir jemaat amin. Ada jemaat amin. Amin. Lu ngerti gak sih sebetulnya? Doa itu bukan soal kata-kata, tetapi soal hati dan iman kita. Nah ini baru nih. Kalau bahasa Indonesia baru ngerti loh. Prayer is not about a word, prayer is about your heart and about your faith. Nah itu. Bukan kalau bahasa Inggris kan kelihatannya kayak kita kagak keren dikit gitu. Makanya saya sebagai gembala sidang paling gak demen dengar orang bilang gini, pendeta saya gak bisa berdoa. Doa bukan soal kumpulan kata-kata yang hebat. Ada banyak orang doanya, kata-katanya terlalu hebat sampai gak ada kuasanya. Saya ngerti mau saya. Ada banyak orang yang doanya begitu, membuat bulu kuduk merinding. Jiwa ini masih bergetar, merasakan bulir-bulir cinta yang kau alirkan. Sampai malaikat bilang, gila puitis banget nih orang. Prayer is not about a nice words. Bukan soal perkataan yang luar biasa. Tapi doa soal hati yang bersih, iman yang teguh. Apapun yang kau katakan akan kau alami. Yang setuju katakan amin. Amin. Sehingga doa Elia, kalau saya boleh beri judul, maka doa ini saya beri judul doa sederhana yang berdampak luar biasa. Bukan doanya harus luar biasa. Impact-nya harus luar biasa. Amin. Ini yang kita mau belajar. Yakobus pasal 5, ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Apa artinya? Artinya Elia juga bisa kecewa, Elia juga bisa lemah, Elia juga bisa sakit, Elia juga bisa goncang, Elia juga bisa sakit hati, Elia juga bisa tertekan, ya kan? Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan, haleluya, dikatakan apa? Ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Berarti doa
memindahkan kita dari orang biasa menjadi orang percaya yang punya pengalaman luar biasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Prayer change. Doa mengubahkan. Doa membawa level kita lebih tinggi dari orang yang lemah menjadi orang yang dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Artinya dia juga punya masalah, dia juga punya tekanan, dia punya juga masa-masa yang sulit. Tapi dia tidak menyerah. Astaga. Saya dengar gak sih saya ngomong? Ada kayak yang respons, amin gitu. Ini sudah ngeliatin saya. Sudah ngeliat saya udah curiga aja. Ini pasti pendeta gue timbangannya tambah. Enggak, mata saudara aja yang salah. Saya timbangannya turun, diomongin. Siannya lagi stres dia. Saya timbangannya naik, diomongin. Rakus. Ya udahlah. Menjadi pendeta begitu. Pendeta gue curhat. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, saudara yang nggak tahu cerita ini akan bertanya sama saya, pendeta, kenapa? Zaman itu juga ada banjir kah? No. Persoalannya, Elia mulai jengkel sama Ahab. Who is Ahab? Siapa itu Ahab? Ahab is the king of Israel. Ahab itu raja Israel. Nah, Ahab ini sebenarnya takut akan Tuhan. Tetapi dia punya istri, namanya Isabel. Namanya bagus tapi kelakuannya beda. Iya, ada banyak orang nama sama kelakuan beda. Ada orang namanya Darmawan, tapi pelitnya minta ampun. Ada orang namanya hartawan, tapi miskinnya minta ampun. Iya. Ada orang Batak namanya Ingot. Tapi ditanya, kenapa nggak kerjain PR? Lupa Pak. Namanya Ingot tapi lupa. Nggak bagus. Saya kalau boleh ganti nama, saya mau ganti nama. Jadi Boy. Paling enak orang namanya Boy. Udah umur 78 tahun, masih ya Boy. Ya, nggak pernah tua. Orang panggil Boy, Boy. Namanya Isabel, tapi kelakuannya Isabel. Dia bawa suaminya sampai percaya dukun-dukun dan kuasa kegelapan. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Ini Nabi satu udah mulai jengkel. Dia bilang sama Ahab, dia bilang, Ahab, kalau kamu tidak bertobat, hujan tidak akan turun sampai aku katakan hujan akan turun. Folks, apa yang terjadi? Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Hujan memang tidak turun. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan semua oke. Mulai masuk 1 tahun, famine come. Kelaparan mulai datang. Tetapi saya cuma mau bilang anak Tuhan selalu dipelihara. Yang setuju sama saya katakan anak Tuhan dipelihara. Bilang sama sebelah saudara kita dipelihara. Tuhan bilang sama dia, kamu pergi ke tepi sungai Kerit. I will provide all of your needs. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dia bingung. Kenapa saya mesti ada di tepi sungai Kerit? Ada banyak orang use their logic, iya kan? Untuk coba mengerti dan memahami kuasa Tuhan. Dia mulai pikir, loh kalau Tuhan mau berkati kita dimanapun bisa. No. Persoalannya bukan di tepi sungai Kerit atau di tengah kota. Tapi persoalannya is about your obedience. Sama-sama bilang sama saya ketaatan. Kadang-kadang kita mulai coba berdebat sama Tuhan dan bilang, loh kalau Tuhan mau pelihara saya dimanapun juga bisa. No. Persoalannya Tuhan suruh dia ke tepi sungai Kerit. Why? It's about obedience. Ketaatan. Pagi dan sore.
Tuhan menyediakan makanan. Siapa yang Tuhan pakai untuk mengirim makanan? Hello? Siapa yang Tuhan pakai untuk mengirim makanan? Burung gagak. Oke, kita brainstorming ya. Saya mau tanya sama saudara. Kira-kira menurut saudara, mikir nggak Elia bahwa kira-kira akan kirim makanan buat saya pasti burung gagak? Itu yang saya mau bilang buat saudara. Kalau Tuhan nolong kita, Tuhan seringkali pakai cara yang sama sekali kita nggak mikir. Amin. Never calculate how God can help you. Jangan pernah tidur gitu sebelum tidur bingung gitu mikirin, ini Tuhan nolong saya gimana ya? Tuhan nggak perlu dibantu sama ide-ide saudara. Just sleep. Amin. Tidur aja. Tuhan nggak perlu masukan ide dari saudara gitu. Ini cara Tuhan nolong saya gimana ya? Kali lewat ini. Waktu saudara pikir kayaknya Tuhan nolong saya lewat ini. Pasti nggak terjadi begitu. Yang pernah ngalamin seperti yang saya sampaikan, katakan amin. Amin. Waktu kita udah mulai ketemu nih. Kayaknya Tuhan tolong lewat saudara saya. Kebetulan dia orang kaya. Malah itu nggak dipakai. Malah saudara datang ke rumah dia, malah dia bentak. Saudara, udah lu jangan kesini. Najis lu kaya tapi pelit. Justru ketika orang yang sudah nggak duga, cara yang sudah nggak pernah pikirin. Come on church. Burung gagak, orang Betawi bilang burung gaok. Biasanya ini cuma ngabarin kematian. Orang Indonesia kan percaya yang aneh-aneh. Burung gaok bunyi, gaok, gaok. Ini kayaknya ada yang mau mati nih. Coba lu tinggal dekat rumah duka di Jelambar, tiap hari juga ada orang mati. Sampai burung gaoknya juga capek bunyi di situ. Orang Indonesia tuh suka macam-macam aja. Tangannya gatel, nih kayaknya gue mau dapat duit nih. Salah satu mau dapat duit atau mau gamparin orang gitu. Ada orang bilang sama saya, pendeta tangan saya gatel kayaknya mau dapat duit nih. Saya bilang mungkin ekstrimnya kumat kali pak. Mata kedut-kedut gitu. Ini kayaknya gue mau ketemu orang jauh. Gila sok seleb banget gitu kayaknya. Kupu-kupu masuk ke rumah. Ini kayaknya mau ada tamu. Gila. Modal cuma teh manis aja. Tamu mau datang. Darah Yesus. Sabar cing. Gak usah sayang begitu-begituan. Burung gagak yang dipakai Tuhan. Sama-sama bilang sama saya burung gagak. Bayangin pagi dan sore. Bawa apa saudara? Roti. Kangkung pendeta. Dia bukan vegetarian. Daging. Daging. Saudara bisa bayangin ya, pagi-pagi itu datang. Udah mamat. Tibon. Sore sirloin. Besok pagi lagi tenderloin. Sore lagi pork chop. Ada yang ngeliatin saya gini. Belum makan siang pak. Kalau siang khotbah jangan begitu-begitu dong pendeta. Aneh-aneh aja pendeta. Pagi dan petang ada makanan enak, daging. Amin. Selesai persediaan Tuhan bilang sekarang pergi ke rumah seorang janda di Sarfat. Mungkin dalam hatinya Elia saya cari janda yang antingnya berlian, yang sanggulan, kayak inang-inang mau pesta gitu. Cari mana yang gigi palsunya dari emas. Tiba-tiba dia nggak ada siapa-siapa, janda juga cuma satu di sini. Nah, ini pasti jandanya. Janda sederhana tapi kaya. Saya tanya, Bu, tolong buatin saya roti. Jandanya bilang, saya cuma punya tepung segenggam. Saya punya minyak sedikit di buli-buli. Saya ini pulang mau bikin itu jadi roti. Setelah saya dan anak saya makan, kita akan mati. Folks,
Dalam hati Elia, ya, sama-sama susah. Tapi Elia, confidence-nya kuat banget. Elia bilang gini, sediakan roti buat aku dulu. Folks, janda ini bisa bilang, kamu punya otak gak? Buat saya aja gak ada, tapi ini yang saya belajar. Janda ini honor God and honor man of God. Dia menghargai Tuhan, dia menghargai hamba Tuhan, dia menghargai pekerjaan Tuhan. Dan setiap orang yang menghargai Tuhan, menghargai hamba Tuhan, menghargai pekerjaan Tuhan, pasti diberkati Tuhan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Tenang aja. Dia bilang, if that is what you want, I'll do it for you. Dia buat. Dan Alkitab bilang mulai dari hari itu, tepung dan minyak tidak pernah habis. Yang setuju katakan amin. Sampai selesai semuanya, Tuhan bilang, okay, come and see Ahab now. Sekarang kamu datang kepada Ahab. Dosanya udah kelewatan. Dia kumpulkan 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera kamu hadapi. Bayangkan Ahab tetap tidak mau bertobat meskipun hujan tidak turun. Berarti kelaparan sudah terjadi di mana-mana, Ahab tetap tidak mau bertobat. Malah dia kumpulin dukun-dukun. Dia suka depan, lewat rumah depan saya begini-begini nih pendeta. Sampai jari-jarinya terlepas, biarin aja, gak usah pusing. Ya, roh di dalam kita lebih besar ya, roh yang dalam dunia ini. Amin. Selama hidupmu benar, orang mau pakai dukun, kayak orang mau pakai santet, kayak orang mau pakai apa, Tuhan robah setiap kutuk menjadi berkat dalam hidup saudara. Amin. 450 Nabi Baal, 400 Nabi Asyera. Kemarin hari Jumat saya khotbah Natalan Gerindra. Saya tuh paling gak demen urusan-urusan partai itu. Ya kan, partai kan kita gak ngerti apa-apa. Namanya juga kita pendeta, tahunya juga ayat. Partai lagi, apalagi tahu politik. Tapi karena diundang, saya bilang, udahlah beritakan firman, udah sampailah. Namanya, ini kan saya khotbah aja. Saya bilang, saudara-saudara, banyak orang Kristen bodoh sekarang. Masa udah Kristen, pegang Alkitab di tangan kanan, tangan kiri. Di apa itu namanya, saku kiri, ada jimat. Orang Kristen yang saya dukun-dukun gitu, goblok saya bilang. Udah tenang aja, saya khotbah aja terus. Setengah khotbah saya lihat ini di depan pakai baju hitam-hitam siapa? Ya Permadi, nggak taunya. Pantesin aja saya berasa kok tadi ada yang ngeliatin saya kayak nggak enak gitu. Mungkin dalam hatinya, lu yang goblok, lu yang goblok. Dalam hati saya, untung nggak dari tadi gue lihat. Untung baru setengah khotbah baru lihat. Aduh. Siapa suruh lagi pakai baju hitam-hitam jadi gak kelihatan. Ya. Dia dengan tenang dia bilang, ayo kita buktikan Allah mana yang lebih hebat. Folks, dikumpulin 850. Lalu apa yang terjadi? Elia mulai bilang, karena kamu banyak kamu duluan. Woi, saya kagum lihat itu. Kita ini kadang-kala karena merasa minoritas menuntut fasilitas. Minta dikasihani, kita akan minoritas, harusnya kita akan dibantu. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini, yang menyertai kita lebih banyak. Sama-sama bilang sama saya, kita gak butuh dikasihanin. Kita punya Tuhan yang hebat, yang setuju sama saya katakan amin. Tepuk sebelah saudara bilang kita gak butuh dikasihanin. Dengan tenangnya dia bilang, kamu mulai duluan. Mereka teriak-teriak memanggil nama Allah, yang saya bilang saya kagum sama Elia. Alkitab tidak bilang, maka Elia kemudian ke pojok, berdoa sambil gemetar dan bilang, Tuhan, tolong sekarang Tuhan, jangankan api, macis juga jangan Tuhan kirim. Tahu macis, korek. Macis. Enggak tuh. Dia yakin betul Allah tidak mungkin permalukan dia. Dia malah bercanda. Dia malah bilang gini, panggil kurang keras. Mungkin Tuhan lagi tidur dan belum bangun. Panggil lebih keras, mungkin Tuhan lagi jalan-jalan dan belum kembali. Bayangkan kalau Elia hidup di zaman sekarang, ketua-ketua sinode pasti udah kritik. Nabi apaan sih bercanda-bercanda terus? Hidup ini jangan pandang remeh sesuatu.
Tapi hidup ini jangan stres untuk sesuatu. Just do your best. Take it easy. But never take it for granted. Amin. Nikmati saja gitu hidup ini. Hadapin aja. Iya ya. Apa yang terjadi kemudian? Dia tore-tore badannya, dia siksa badannya sampai menjelang korban petang. Setelah menjelang korban petang, Elia bilang, Allahmu tidak datang, let I do it. Karena Elia lihat mata yang memandang dia, aduh. Orang tuh kalau iri sama kita, orang tuh kalau curiga sama kita, ngelihat kita aja kayak bola matanya mau keluar gitu. Kalau orang ngeliatin saudara begitu, tenang aja. Gak usah, apa sih lihat-lihat sih, gak usah, tenang aja gitu. Tenang aja, ya kan. Saudara punya sesuatu yang dunia gak punya, itu sebabnya orang iri sama saudara. Amin. Elia dengan tenangnya dia bilang, dia lihat orang kan curiga ngeliat ini mau diapain, mau ngapain dia lihat nih. Elia langsung bilang, ambil air, siram. Saya cuma ngajak saudara berpikir sekarang. 3,5 tahun hujan tidak turun. Selama 3,5 tahun hujan tidak turun, apa yang paling berharga? Water, air. Betul? Nah, untuk sesuatu yang gak penting, untuk cuman siram, korban ini, karena Elia lihat semua tuh kayak mandang dia gimana, Elia bilang siram. Coba saudara pikir sekarang. 3,5 tahun hujan gak turun, apa yang paling berharga? Air. Kalau masih ada yang punya air, itu pasti air simpanan. Yang khusus mereka simpan, either untuk mandi, either untuk minum, either untuk sesuatu yang sangat penting yang mereka perlukan. Tetapi demi ambisinya, mereka siram air itu ke korban itu. Artinya apa? Orang kalau niatnya, hatinya memang busuk, dia rela korbankan apa saja hanya untuk melihat saudara jatuh. Udah gak usah bertobat sekarang. Ada yang nanya, iya gue suka begitu. Ada orang rela ngorbanin apa saja hanya supaya ngelihat orang lain jatuh. Folks, Elia ngelihat mereka begitu semangat siram air dan Elia tahu ini sesuatu yang sangat berharga. Elia bilang kurang, siram lagi. Nah itu yang saya mau bilang. Orang itu kalau hatinya penuh kepahitan, kebencian, kedendaman, akan rugi segala-galanya. Dia siram lagi air. Elia bilang kurang, dia siram lagi. Dalam hatinya, mate maho. Ya kan? Mampuslah kau sekarang. Ya kan? Dalam hatinya lihat. Kalaupun api sampai turun dari sorga, pas kena langsung mati. Karena basah. Elia bilang siram lagi. Sampai mereka betul-betul habis, bis, gak punya air lagi. Elia bilang udah. Puas? Senang udah? Oke. Dia naikkan doa sederhana. Pertama dia bereskan altar dulu. Setelah dia perbaiki altar, dia panggil nama Tuhan. Dia mulai bilang, Tuhan, buktikan bongko Allah yang hidup. Kirim api, sebuah doa sederhana. Tiba-tiba api turun. Bukan hanya membakar habis korban itu. Semua air-air dijilat habis. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya luar biasa. Saya juga katakan amin. Nah ini yang saya pelajari. Doa sederhana tetapi great impact. Makanya ayat ini bilang Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh doa. Dia gak punya kemampuan hebat lainnya. Dia cuma punya kuasa doa. Sama-sama bilang sama saya punya kuasa doa. Supaya hujan jangan turun, hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18. Lalu ia berdoa pula. Dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan apa? Buahnya. Nah, dalam pendahuluan saya catat begini. Klik. Elia sama seperti kita. Sama-sama bilang sama saya, Elia sama seperti kita. Tapi sekarang ada tanda tanya besar. Elia sama seperti kita, namun kenapa kita tidak sama dengan Elia?
Pernah nggak saudara mulai bertanya secara kritis? Elia kan manusia biasa sama seperti kita. Tapi kenapa kita nggak mengalami kuasa sama seperti Elia? Dia nggak punya syarat yang hebat kok. Dia juga bisa lemah, dia juga bisa goyang, dia juga bisa goncang. Kenapa kita nggak bisa sama? Nah, saya coba pelajari. Kita tidak bisa sama dengan Elia. Karena kita punya 4 persoalan serius. Yang pertama, karena kekristenan kita tidak punya prinsip. Sama-sama bilang sama saya, tidak punya prinsip. Elia nggak mau tahu mau itu Ahab raja kek, dia nggak mau tahu Isabel itu istri raja kek, dia nggak mau tahu jumlah Nabi Baal 450 kek, dia nggak mau tahu jumlah Nabi Asyera 400 kek. Salah adalah salah, dia nyatakan kebenaran. Saya mungkin menatap saya dan bilang, jadi punya prinsip itu seperti orang kepala batu dong, beda. Beda. Saudara tahu nggak bedanya kepala batu sama punya prinsip? Halo? Halo? Ini masih hidup gak sih? Oke, saudara tahu nggak bedanya kepala batu sama punya prinsip? Hah? Apa? Apa bedanya kepala batu sama punya prinsip? Gampang. Kepala batu itu, tunjuk sebelah saudara, kepala batu itu lu. Ini pendeta ini bisa dituntut orang nih. Rese nih. Apa bedanya kepala? Ada yang liatin saya gini. Gak boleh gitu, dosa lo. Melototin pendeta tuh salah. Kalau pendeta lihat jemaatnya sambil nunjuk itu tuh karena cinta. Kalau salah melototin saya, dosa lu. Ya. Ulang. Apa bedanya kepala batu sama punya prinsip? Kepala batu tuh fokusnya diri saya sendiri. Kenikmatan saya, keuntungan saya, kepentingan saya, kesukaan saya, itu kepala batu. Orang kepala batu nggak mau tahu halal atau haram, pokoknya saya untung, saya senang, saya suka, saya merasa diberkati, saya merasa enak, itu saya pertahankan sampai tetes darah saya penghabisan. Ya, tapi punya prinsip beda. Punya prinsip itu saya harus pegang pada kebenaran. Dan orang yang punya prinsip kadang-kala justru mengorbankan dirinya sendiri. Orang yang punya prinsip nggak mau tahu. Pokoknya kalau Tuhan sudah bilang, mau capek atau tidak capek, ini firman Tuhan, saya harus praktekkan. Seberat apapun tetap saya jalankan. Yang setuju katakan amin. Nah, orang-orang punya prinsip. Biasanya langkah-langkah pertamanya itu berat. Perhatikan deh. Dunia ini terlalu banyak penjilat sama tukang cari muka. Bilang sama sebelah selalu jangan gitu ya. I am your pastor. Saya gembala saudara. Tugas saya bukan cuma khotbah buat saudara. Tugas saya membangun solid foundation in your life. Amin. Buat apa bisnis sudah maju hari ini tapi hasil menjilat dan hasil cari muka? Orang yang jago menjilat, jago cari muka, naiknya cepat. Tapi jatuhnya sakit. Tapi orang yang punya prinsip, naiknya itu berat. Lihat Yusuf, punya prinsip, dibuang dulu dalam penjara. Lihat Daniel, punya prinsip, dibuang dulu ke gua singa. Orang yang punya prinsip, langkah awalnya itu berat. Tapi setelah dia lewati badai pertama, dia akan naik terus ke puncak gunung batu bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Dunia sekarang sedang memberi kesempatan seluas-luasnya untuk para penjilat dan tukang cari muka. Dan saya harus menasihati saudara. Saudara kalau orang kaya, kalau saudara orang sukses, kalau saudara orang berhasil, kalau saudara orang yang sedang dipakai Tuhan, hati-hati dengan para penjilat dan tukang cari muka. Yang menjatuhkan saudara seringkali bukan musuh saudara. Musuh membuat saudara lebih hati-hati, musuh membuat saudara lebih tekun, musuh membuat lebih saudara banyak berdoa. Tetapi justru yang bisa menjatuhkan saudara penjilat dan tukang cari muka. Yang selalu bilang, iya pak, benar pak. Kita udah kecebur, nih bapak kecebur, ya mati bapak. Ya. Hati-hati. Saya ngomong dari hati saya yang terdalam. Penjilat dan tukang cari muka itu bikin persoalan serius dalam hidup ini. Tapi Tuhan cari orang-orang yang punya prinsip. Punya prinsip bukan berarti engkau gak akan menghadapi masalah. Punya prinsip, engkau akan melewati badai yang besar. Tapi ada cara Tuhan untuk membuat engkau keluar sebagai pemenang dengan caranya yang ajaib. Sama-sama bilang saya harus punya prinsip.
Alkitab bilang kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu diberkati, kamu tidak turun tapi naik, tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Tuhan mencari pengusaha-pengusaha Kristen. Tuhan mencari orang-orang percaya yang punya prinsip dalam hidupnya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali kebenaran, tetap kebenaran. Sekali pegang firman Tuhan, tetap pegang firman Tuhan. Sekali melayani Tuhan, apapun harganya, tetap saya melayani Tuhan. Amin. Yang kedua, kenapa kita tidak bisa sama dengan Elia? Karena kekristenan kita hanya terfokus pada masalah dan persoalan. Sekarang jujur ya. Jujur ya. Pak, Bu, jujur ya. Kalau saudara hitung-hitung, jujur ya, masalah sama berkat dalam hidup saudara mana lebih banyak? Jangan ikut-ikutan, jujur. Jujur, sejujur-jujurnya. Kalau saudara hitung, masalah sama berkat dalam hidup saudara mana lebih banyak? Apa? Masalah atau berkat? Yang bilang masalah itu orang stres. Ya tapi kan saya suruh jujur, pendeta, memang masalah saya banyak. Loh, saudara hitung nggak? Oksigen yang saudara tarik tiap hari itu gratis. Ngomong sama orang itu ada pulsanya. Betul nggak? Listrik ada pulsanya. Saudara bisa bayangin nggak kalau Tuhan kasih oksigen pakai pulsa? Nggak usah mahal-mahal, satu tarik nih. Rp1 saja. Nggak usah 100, nggak usah. Satu tarik Rp1, buangnya gratis deh. Gratis. Bisa bayangin nggak sementara saya khotbah ada jemaat yang begini. Temennya tanya, lu kenapa? Pulsa gua habis, gila. Iya. Rambut ini. Gratis Tuhan kasih. Saudara potong, numbuh lagi. Iya kan? Rambut palsu aja udah berapa? Gigi ini, gratis Tuhan kasih. Iya kan? Darah mompa dengan normal. Gratis Tuhan kasih. Kaki. Kalau mesti pakai kaki palsu berapa lagi? Gratis Tuhan kasih. Coba sekarang saya hitung benar-benar. Berkat sama masalah mana lebih banyak? Nah, selama ini lu salah hitung. Karena fokus lu hanya pada masalah. Dalam hidup saya selalu saya bilang masalah tidak penting. Sama-sama bilang sama saya masalah nggak penting. Lu kok masalah nggak penting, pendeta? Ada banyak suami istri yang kalau duduk berduaan pasti ngomongin masalah. Itu Pak, anak kita nakalnya minta ampun. Ya kamu sih sebagai istri gak bisa atur. Ya saya sih udah atur. Tapi lihat mukanya kan kayak papa, darahnya tuh kayak papa. Makanya kelakuannya kayak papa. Berkelahi. Jadi mau kamu apa? Ya dari opung kamu kan kelakuan emang begitu semua. Opung saya udah mati ya, kenapa dibawa-bawa? Berkelahi. Aduh, banyak gereja gak maju-maju kalau rapat. Gak pernah ngomongin rencana Tuhan, selalu cuma ngomongin masalah. Kapan mau maju kalau hidup tuh cuma ngomongin masalah? Pulang gereja cuma ngomongin masalah. Ngomongin kayak firman Tuhan. Ngomongin kayak bagaimana jadi pelaku firman. Pulang gereja malah ngomongin masalah. Tuh ibu sebelah kita bau ketek. Aduh. Ampun dah ampun. Kapan kita mau maju, kita cuma ngomongin masalah terus. Itu yang ibu di depan gue itu. Jamnya Rolex. Penampilannya begitu, antingnya berlian. Lihat dong rambutnya. Tombe semua. Pulang gereja kita gak dapat berkat, saudara. Iya kan? Masalah gak penting, lebih penting jiwa-jiwa, lebih penting kerajaan sorga, lebih penting melakukan kehendak Allah, lebih penting bicarakan firman. Aduh, ya kan? Hidup cuma ngomongin masalah, aduh. Pinggang gue sakit, bengek gue kayaknya kumat. Lalu bingung, kenapa ya iman saya gak maju-maju ya?
Pak, Bu, setiap orang tuh punya masalah. Amin. Tanya sama sebelah saudara, punya masalah nggak? Punya masalah. Jadi kalau semua orang punya masalah, akhirnya ya nggak penting itu masalah. Kalau ternyata dari satu gereja cuma saudara punya masalah, ya itu penting. Pendeta cuma saya loh yang punya masalah, yang punya masalah. Loh iya kan? Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikah punya masalah nggak? Punya kan? Apalagi yang nggak punya. Iya kan? Yang nggak punya istri, nggak punya suami, lebih berat lagi masalahnya. Kapan nih? Kapan? Bu. Yang suaminya ganteng, udah nggak usah bilang iya, suami nggak ganteng aja bilang iya kok. Maksud saya yang suaminya ganteng, Bu. Ibu suaminya nggak ganteng juga kok. Iya. Bu. Ibu-ibu yang suaminya ganteng, saya mau tanya ada masalah nggak? Bu. Zaman sekarang punya suami ganteng, kaya, takut Tuhan lagi. Banyak yang doain Tuhan. Perceraian kan nggak boleh, istrinya cepat angkat Tuhan. Ibu-ibu yang suaminya ganteng, kaya, diberkati, takut Tuhan, saya mau kasih tahu doa Bu supaya panjang umur Tuhan tambahkan dalam hidupku. Haleluya. Tak ku dapat perjakanya, dudanya pun masih oke. Banyak doa ya Bu. Ya, jangan kaget Pak kalau besok pagi-pagi ibu langsung berenang. Ya. Untuk apa? Supaya panjang umur. Besok pagi-pagi nge-gym. Supaya apa? Panjang umur. Supaya lu gak cepat jadi duda. Besok pagi makan sehat. Yogurt. Tuh, Ben lu gak pernah makan yogurt? Katanya bawa panjang umur. Bu, ibu-ibu yang suaminya ganteng, Bu. Banyak masalah gak, Bu? Banyak, pendeta. Ada aja, pendeta, zaman sekarang, pendeta. Ada tiba-tiba perempuan lewat, kelilingin 7 kali. Ini maksudnya apa nih? Temboknya itu aja bisa runtuh, katanya. Aduh, ngaco dah. Ngaco. Sekarang saya mau tanya, Bu. Ibu-ibu yang suaminya jelek. Gak apa-apa ya Bu ya, sama gembala kan harus terbuka kan. Masa di antara kita perlu ada dusta ya kan. Bu, orang lain gak perlu tahu Bu, cuma kita aja Bu. Kita kan sama-sama satu gereja Bu, apalagi kan gembala sendiri kan. Ibu-ibu yang suaminya jelek Bu, ada masalah gak? Iya pendeta, banyak masalahnya. Saya mikir kapan tuh kertambah ini satu. Setiap orang punya masalah. Jadi masalah ini gak penting. Makanya selalu saya bilang, gue paling gregetan gitu kalau dengar orang bilang sama saya, pendeta, saya udah 3 hari ini gak bisa tidur pendeta. Masalah saya berat gitu. Saya mikir masalah, goblok. Benar, saya sih kalau ngomong apa adanya, sorry banget. Dengar ya Pak ya, dengar ya Bu ya. Memang kalau sudah 3 hari mikirin masalah, terus masalahnya selesai. Masalahnya nggak selesai, elunya lemes penyakitan. Ngerti nggak? Iya kan? Buat saya, nggak bener aja gitu. Kapan sih kita bilang ini, aduh pendeta saya 3 hari nggak bisa tidur nih, mikirin kebaikan Tuhan. Nggak pernah kan? Kita kalau Tuhan amin, tidur. Kalau masalah bisa 3 hari. Nah orang yang ngomongin saudara aja udah tidur, udah ngorok sampai ngiler-ngiler. Elunya masih nggak bisa tidur, rugi banget. Sama-sama bilang sama saya, masalah nggak penting. Jauh lebih penting memikirkan jiwa-jiwa, jauh lebih penting memikirkan kemajuan pekerjaan Tuhan, jauh lebih penting mikirin kerajaan Allah serta kebenarannya, jauh lebih penting mikirin bagaimana kita beriman dan bertumbuh dalam terang Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi mulai hari ini kalau orang ribut masalah, masalah nggak penting. Yang ketiga, kenapa kita tidak bisa sama dengan Elia?
Karena kekristenan kita tidak memahami status dan otoritas kita dalam Kristus. Amin. Elia tidak melihat dirinya kecil berhadapan dengan 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. Elia tidak merasa dirinya kecil karena berhadapan dengan Ahab, the king of Israel. Dia tahu persis who is he. Dia tahu persis siapa dia. Amin. Dia tahu persis. Dia bilang hujan tidak turun, tidak turun. Alkitab bilang apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu yang akan terjadi. Alkitab bilang kepadamu ku berikan kunci kerajaan sorga, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Ngapain sudah bangun pagi dan bilang, aduh hidup saya susah, aduh hidup saya menderita. Sudah bangun pagi bilang, hari ini saya akan diberkati, hari ini saya akan lihat mujizat, hari ini saya akan lihat perkara besar, hari ini saya akan nikmati kuasa Tuhan yang dahsyat. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Status saudara adalah anak raja. Amin. Otoritas yang Tuhan berikan kepada saudara, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. You are a very important person for God. Amin. Yang keempat, kita tidak bisa sama dengan Elisa. Kita tidak bisa sama dengan Elia. Why? Karena kekristenan kita tidak menyadari senjata rohani yang kita miliki, kuasa besar di dalam doa. Kita selalu mikir setan itu begitu besar. Ya. No. Setan tidak sebesar yang sudah bayangkan. The devil is under your feet. Setan itu ada di bawah telapak kaki orang percaya. Yang bikin besar setan adalah pikiran saudara sendiri. Saudara yang bilang, wah setan nyerang saya. Wah, loh. Setan paling gak suka lihat rumah tangga saudara bahagia. Setan gak suka lihat pelayanan saudara maju. Setan gak suka lihat saudara dipakai Tuhan. Setan gak suka lihat saudara bersaksi di mana-mana. Setan gak suka lihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup saudara. Oh, setan mau ganggu. Tapi Alkitab bilang, tidak ada kekuatan musuh yang akan membahayakan kamu. Setan bisa ganggu tapi tidak membahayakan saudara. Kadang-kala dia bikin deg-degan sedikit tapi tidak membahayakan. Sama-sama bilang sama saya, bikin deg-degan. Tapi tidak membahayakan. Tanya sama saudara-saudara, pernah deg-degan gak? Bilang sama sebelah saudara, ini lagi deg-degan sekarang. Tapi dia tidak akan membahayakan. Amin. Makanya saya bilang, yang harus sudah hitung jangan masalah. Jangan serangan setan. Lagu anak-anak tahun 70-an bilang begini. Hitunglah berkat-Mu sekalian yang turun sehari-harian. Jangan takut, hitung berkat-Mu. Nah itu. Anak-anak tahun 70-an aja lagunya lebih berkualitas. Anak sekarang sekolah minggu. Dong, 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 dong. Ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong. Tuhan datang segera menolong. Pantas tuh anak gak bisa tidur, ada iblis di bawah kolong. Gila. Yang benar dong. Hitunglah berkat-Mu. Jangan hitung serangan setan, jangan hitung tekanan hidup, jangan hitung badai dalam hidup saudara. Berkat Tuhan selalu lebih besar. Orang lain boleh mengandalkan uang, orang lain boleh mengandalkan kekuatan. Kita lipat tangan mengandalkan doa dan mujizat Tuhan dinyatakan. Kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Come on church. Sama-sama katakan Engkaulah. Yes you are. Katakan Engkaulah Rajaku. Engkaulah Raja. Katakan berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Musik main dengan sangat lembut. Masing-masing kita tundukkan kepala. Coba saudara mau jujur sedikit.
Maka saudara jumpai berkat jauh lebih besar daripada masalah dalam hidup saudara. Setan tidak sebesar yang saudara pikirkan. Serangannya boleh ada, tapi kemenangan selalu Tuhan janjikan buat hidup saudara. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Dan bilang, Lord, I know. Sekarang aku tahu bahwa masalah gak penting, Tuhan jauh lebih penting. Berkat Tuhan jauh lebih penting, mujizat Tuhan jauh lebih penting, mencari jiwa jauh lebih penting, meluaskan kerajaan Allah jauh lebih penting. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ingat, setan mau buat apapun untuk menjatuhkan saudara, tapi tidak ada kekuatan musuh yang akan membahayakan engkau. Maju terus. Jangan pernah bilang, saya tidak bisa berdoa. Prayer is not about your word, it's about your heart. Doa bukan soal perkataan yang indah, tapi doa soal hati yang bersih, iman yang tangguh, dan langkah yang tepat. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ketika orang mengandalkan uang, ketika orang mengandalkan kekuatan, ketika orang mengandalkan apapun yang mereka bisa, engkau hanya mengandalkan doa dan di situ Tuhan bertindak. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Engkau masih punya Tuhan kok. Engkau masih punya Tuhan kok. Maju terus. Yang penting hatimu bersih. Yang penting langkahmu benar. Yang penting hatimu melekat kepada Tuhan. Apa yang tidak pernah kau pikirkan itu Tuhan sediakan. Never calculate how God will help you. Gak perlu mengkalkulasikan gimana caranya Tuhan tolong. Justru ketika jalan yang kau pikirkan bukan itu yang terjadi. Justru cara Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah kau pikirkan itu yang Tuhan nyatakan. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Nah, setiap saudara yang ingin didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. It's me, oh Father. Bapak lihat tangan anak-anakku yang terangkat dua-dua. Kami angkat tangan karena kami tahu doa adalah sesuatu yang sederhana, tetapi punya dampak yang luar biasa. Ketika orang lain mengandalkan kekuatan, ketika orang lain mengandalkan kemampuan, ketika orang lain mengandalkan apa yang mereka bisa, kami hanya berlutut mengandalkan Tuhan. Dan ketika Tuhan di pihak kami, tidak ada yang dapat melawan kami. Bapak lihat setiap mereka. Mungkin selama ini kami terlalu membesar-besarkan masalah. Masalah menjadi fokus perbincangan kami, masalah menjadi fokus perhatian kami, masalah menggoncangkan segala sesuatunya dalam hidup kami. Sampai kami gak mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Hari ini kami belajar untuk mengerti kebenaran, masalah gak penting. Yang jauh lebih penting bagaimana rumah tangga kami bahagia. Bagaimana memenangkan jiwa, bagaimana meluaskan kerajaan Allah. Bagaimana menjaga hati ini agar tetap bersih dan berkenan kepada Tuhan. Bagaimana melakukan setiap firman yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Di balik ketaatan selalu ada kemenangan dan mujizat. Terima kasih Bapak. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Lihat hati yang terbuka. Sehingga mulai hari ini Tuhan, kami bukan jadi orang-orang yang kepala batu, tapi kami jadi orang-orang yang punya prinsip. Hidup kami bukan untuk diri kami, untuk kenikmatan kami, kesenangan kami, tapi hidup kami untuk menyelamatkan orang lain, menolong orang lain, menguatkan orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Karena firman-Mu berkata, saling bertolong-tolonganlah kamu dalam kasih. Kalau kami boleh jadi berkat buat orang lain, itu anugerah ya Allah. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Rumah tangga yang sedang goyah. Hidup yang sedang dalam badai. Mereka yang sedang gelisah. Mereka yang dikuasai dengan ketertekanan. Hari ini Tuhan lepaskan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Haleluya. Hamba juga doa buat yang sakit Allah. Karena hamba percaya kesembuhan adalah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap yang sakit dengar firman Tuhan, tanda-tanda ini akan menjadi orang percaya. Bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika kau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan dengan iman, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campuran kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli harga mahal itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus.
kuasa kesembuhan, berkat mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya, sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Haleluya. Kami iman, kami tahu janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu kesembuh oleh bilur Yesus, jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati Bapa. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai, apa saja yang mereka kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Jemaat yang baru pertama kali hadir, Tuhan berkati. Jemaat yang berulang tahun, Tuhan tambahkan segala sesuatunya dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Di tangan hamba ada formulir-formulir doa dari umat Tuhan. Hamba angkat di hadapan hadirat Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sehingga setiap mereka menuliskan masalah pada formulir doa akan mengalami kemenangan, berkat, anugerah, mujizat, dan kuasa Tuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Jemaat yang berulang tahun, jemaat yang membutuhkan mujizat, satu persatu Tuhan lawan. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dengan kuasa-Mu. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami mau jadi terang Kristus, mau jadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami boleh membawa damai surgawi buat orang sekitar kami, bahkan mau menangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Ingatlah di luar Yesus kita tidak mampu berbuat apa-apa. Ingatlah selama kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Karena Dia adalah gembala kita yang agung, yang membuat hidup kita tidak pernah kekurangan. Dia menuntun kita ke padang rumput yang hijau, mata air yang tenang oleh karena namanya. Gadanya dan tongkatnya senantiasa menyertai kita. Sehingga yang terbaik selalu terjadi dalam hidup kita. Suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak hormatilah. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, angkat tangan dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, menyertai hidup kita masing-masing mulai saat siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama-sama kita katakan, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jabat tangan kiri kanan saudara, selamat hari Minggu. Selamat